Halo Halo semuanya. semuanya. Hari ini kita mau interview industri periklanan PT Arko. Aku Syifa Alia Fika Fadia, NIM aku 28024566624. Namaku Farel Adi Nugraha, NIM-ku 28025390053. Check it out. Dadah. Halo semuanya, sekarang aku lagi sama owner dari PT Arko Tritama Mandiri. Bapak boleh perkenalkan? Halo, nama saya Arif, saya direktur utama dari perusahaan ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak waktunya untuk berbincang dengan kami di kesempatan kali ini. Di sini saya hanya akan bertanya-tanya, ngobrol santai aja Pak, tentang PT Arko sendiri. PT Arko sendiri ini berdiri tahun berapa sih Pak? Kita berdiri tahun 2008 ya, bulan November. Berdirinya di Kota Bandung. Boleh diceritakan sedikit nggak tentang pendirian bisnis ini? Apa yang mendorong Bapak untuk terjun ke bisnis ini? Jadi waktu dulu memang saya beres kuliah, saya kerja di salah satu perusahaan post production di Bandung. Kemudian seiring waktu berjalan ada opportunity untuk masuk ke bidang lain, yaitu bidang desain. Karena memang saya lulusan desain. Nah, kemudian di tahun-tahun dulu tuh apresiasi terhadap desain itu masih sangat rendah. Jadi kita harus bikin produk untuk menjadi sarana dari desain yang kita kerjakan. Jadi kalau mau bikin desain toko ya sekalian spanduknya. Kalau mau bikin logo sekalian brosurnya gitu. Jadi karena memang dulu belum sekeren sekarang ya. Sekarang mah apa juga ada brand, ada logo. Nah dari situ kita juga mulai dari free magazine dulu awalnya. Kan kita desain, terus produknya adalah buku. Tapi sering waktu berjalan ada opportunity untuk masuk ke dalam korporat yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan cetakan gitu. Jadi dari cetakan yang ukuran yang kecil yang 10 cm, pertama kali kita dapat kerja sama Telkom, cuman segini ya. Lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 10, akhirnya jadi banyak. Dan akhirnya selama berapa belas tahun berjalan ya kita bersyukur sudah sampai di dalam tahap sudah punya mesin sendiri, punya kapasitas produksi sendiri, bahkan kita sudah masuk ke reklame, gitu. Kira-kira gitu. Sebelum Bapak menjalankan sebuah bisnis, pasti kan banyak pertimbangan ya Pak. Salah satunya menentukan apakah bisnis yang Bapak akan buat ini bisa layak untuk dilaksanakan atau enggak. Pastinya ada analisa kelayakan mulai dari perizinan, lingkungan, terus target marketnya seperti apa, terus lokasi kantor Bapak di mana, terus manajemen dan sebagainya. Boleh diceritakan tentang itu? Kalau untuk masalah pendirian ya, jadi memang kita dasarnya itu mendirikan perusahaannya dulu. Jadi Arko itu berdiri. Kita sebelum berdiri itu tahun 2008 itu memang sudah berjalan perusahaan tuh dari 1 tahun sebelumnya. Jadi di 2007 tuh kita sudah mulai bekerja dulu gitu. Nah dari situ dengan scope dan juga usaha yang lebih kecil kita merintis. Jadi sebelum sampai akhirnya kick off di dalam satu perusahaan yang dengan legalitas yang lengkap, kita memang merintis terlebih dahulu. Dan memang kalau dibicarakan mengenai standar apakah ini memenuhi perizinan dan lain-lain, ya memang di dalam pola bekerja di Kota Bandung dan juga di Indonesia memang kita diperbolehkan untuk bekerja sebagai UMKM dulu gitu ya. Jadi dari UMKM baru kita bikin satu perusahaan yang maju ke dalam satu perusahaan. Nah, perusahaan itu kita dirikan tahun 2008 yang tadi saya ceritakan. Kalau misalnya kita lihat dari kajian terhadap perusahaan ini dulu dan lain-lain, kalau dulu tuh kita lebih ke arah kita terjun, kemudian kita melihat opportunity yang ada di lapangan seperti apa. Nah, berangkat dari situ malah menjadi kesempatan kita untuk lebih bertumbuh. Dan lewat itu juga kita kalau disebut Arko itu sangat dinamis di dalam mengambil keputusan, karena memang kita dengan sigap dan cepat itu kalau misalnya memang ada keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk berubah, kita langsung belok. Kayak waktu kemarin kita ngadepin pandemi itu satu yang sulit kan sebenarnya. Tapi kita melihat dengan waktu yang singkat bagaimana caranya kita tetap bisa grow di dalam keadaan yang sulit. Jadi pintar-pintarnya kita untuk
melihat, mengakses keadaan, situasi, kemudian tantangan yang harus dihadapi dan mungkin kekurangan kita, kelebihan kita harus benar-benar mengetahui kemampuan kita. Dari situ kita bisa setir kemana aja. Halo Bapak, Ya. Oke, kita akan lanjut. Di zaman yang serba maju dan serba ada ini, pastinya bakal banyak tantangan ya Pak ya. Jadi kira-kira berapa banyak sih kompetitor Bapak di industri periklanan ini, dan bagaimana cara Bapak menghadapi persaingan yang semakin ketat di zaman ini? Kalau kita ngomong di Bandung sendiri, di asosiasi kami di PRKB, Asosiasi Reklame itu di Bandung ada sekitar 70-an perusahaan. Jadi kalau mau ngomong masalah persaingan baru reklame aja ada 70 perusahaan dengan kapabilitas market pangsanya di mana dan lain-lain. Belum apa-apa aja udah segitu. Nah, kalau misalnya mau diomongin dari kita kan memang divisi cukup banyak. Jadi ada divisi reklame, ada divisi digital printing. Digital printing aja di Bandung banyak banget. Ada orang yang memang cuman buka satu toko, buka percetakan, bisa aja dia tinggal beli mesin. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong persaingan itu memang sebenarnya di dalam ya kita memang di negara yang kapitalis lah ya, itu sebenarnya mendorong kita untuk lebih baik, lebih pintar, lebih memberikan servis yang lebih baik lagi, dan akhirnya memang kompetisi yang baik. Karena kalau misalnya di dalam satu kota di Bandung tidak ada 70 perusahaan reklame, maka cuma ada satu perusahaan reklame, maka yang kasihan customer-nya. Jadi kalau kita ada 70, ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk mengambil alih kita, mereka akan mengambil alih posisi kita akan dikejar mungkin harganya dulu. Terus lagi itu dikejar mungkin kualitasnya, dikejar mungkin customer service-nya, dikejar mungkin relasinya. Kalau ini aja kita nggak asah baik-baik, akhirnya kita pasti ketilep gitu kan ya. Sebenarnya ya yang paling diuntungkan dengan semua ini adalah customer gitu. Jadi kalau kalau teman-teman kita memang fight-nya memang baik gitu ya, maka customer akan mendapatkan barang yang termurah pastinya gitu dengan kapasitas dan kualitas yang paling baik dan seterusnya. Nah tentu saja ini mendorong pertumbuhan nggak? Iya, tapi mendorong kesulitan kita nggak? Iya, kita makin harus lebih pintar, makin berinovatif, dan seperti tadi mungkin yang pertanyaan sebelumnya ya, harus pintar melihat gerakan pasar itu mau kemana, terus begitu melihat pintar dengan strategis apa yang bisa membuat kita kalau sebutannya Yamaha semakin di depan gitu kira-kira gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak, yaitu bagaimana Bapak memprediksi bisnis ini untuk kedepannya dan bagaimana rencana Bapak selanjutnya dengan bisnis ini? Kalau saya lihat kita kan memang punya 4 divisi sebenarnya sekarang lagi kita bangun. Yang satu divisi reklame yang di luar ruang. Jadi kalau kita melihat ada logo Arko itu milik kita. Kita memiliki, kalau kita satu grup, kita lokasi mungkin sekitar ada 600 lokasi out of home. Megatron yang layarnya itu ada sekitar 20-an lah ya. Kemudian untuk kita punya divisi digital printing, kemudian ada divisi workshop yang nanti mungkin akan bisa di syuting di sini, dan yang terakhir itu adalah merchandising. Kenapa kita punya 4 divisi ini? Karena memang kita nggak bisa berdiri di satu sebutannya apa ya? Kita kalau bisa ngejejak kaki kita nggak di satu tempat aja. Karena problem beda dengan ya, maksudnya kalau perusahaan baru berdiri pasti kaki di satu tempat. Tapi kalau ada dari satu waktu di mana satu perusahaan itu harus berkata saya harus memiliki diversifikasi. Nah, diversifikasi kita itu membuat kita bisa survive, karena kalau kita lihat grafik masing-masing divisi itu naik turunnya itu kadang-kadang gantian gitu, ada yang naik, ada yang turun. Dan misalnya contohnya adalah salah satu disrupsi yang paling besar itu bukan teknologi sebenarnya. Disrupsi yang paling besar adalah pandemi. Teknologi menjawab kebutuhan yang menjadi masalah ketika pandemi. Nah, jadi waktu pandemi kita punya reklame turun karena siapa yang mau jalan kan. Tapi begitu reklamenya turun, merchandisingnya naik karena orang jadi beli-beli gitu. Oh ya, terus cetak digitalnya turun karena siapa yang mau nyetak digital. Sekarang udah gitu belum apa-apa bikin makalah dulu suka ngeprint di kita, bikin gambar di kita, sekarang pakai PDF semua. Akhirnya pas lagi cetakan digitalnya turun,
si workshopnya yang naik. Kenapa workshop naik? Karena banyak toko ngomong, kayaknya waktunya kita perbaikan deh. Jadi mereka banyak yang memperbaiki toko-toko mereka. Signage-nya, tulisan di depan, segala macam. Dan salah satu vendor yang customer kita seperti Bank Mandiri, Gudang Garam, itu malah beberes gitu. Beberes gedung-gedungnya mereka. Nah jadi pas lagi ini turun, ini naik gitu. Nah jadi kalau bayangin kalau saya cuma punya satu unit usaha saja, itu akan sangat berat. Jadi itu kalau untuk teman-teman yang udah develop, mungkin kalian nanti satu hari ada develop, pikirkan untuk memiliki diversifikasi dan opsi yang lainnya. Nah pertanyaannya, berubah nggak? Pasti berubah. Kenapa kita buka divisi yang baru seperti ini, divisi-divisi ini? Karena menjawab kebutuhan dan juga melihat keadaan yang ada di lapangan. Saya ngomong kayak gini ya, separah-parahnya, semaju-majunya yang namanya digital, teknologi digital kita, IoT, revolusi industri nomor 4 lah dan lain-lain. Sekarang apa-apa gampang ya, pesan online segala macam. Tapi yang saya lihat sekarang, apakah perusahaan kita yang sangat bergantung sama sesuatu yang sangat manual itu tetap diperlukan? Tetap loh. Soalnya tetap aja manusia seaktif-aktifnya di handphone, dia tetap butuh tempat dan dia butuh relasi. Maksudnya tempat apa? Nggak mungkin bank tiba-tiba tutup semua. Nggak mungkin tempat makan restoran tiba-tiba tutup semua. Mereka tetap butuh tempat dan butuh dihias. Makanya kita ada workshop. Butuh iklan. Iklan juga orang nggak semuanya di handphone. Lagi di jalan mereka tetap lihat jalan. Terus udah gitu, yang saya lihat sekarang, perkembangannya kenapa kita punya divisi merchandising yang terakhir. Divisi merchandising itu yang terakhir, karena merchandising itu ternyata bagian daripada jawaban terhadap kesulitan yang dihadapi sama banyak customer, misalnya bank. Bank menyedikitkan interaksi dengan teller. Pakai ATM, bikin buku, tinggal pencet. Tapi ternyata kata bank, mereka butuh apa? Butuh relasi sama customer. Kalau ketemu sama relasi sama customer, kita kan orang timur, warga 62. Kalau datang ke namu ke orang, kan harus bawa sesuatu ya. Gitu. Saya cuma bawa kartu nama nggak bagus. Tapi kalau kita bawa merchandise atau kita bawa sesuatu, itu akan membuat relasi jadi lebih baik. Jadi selama revolusi ini berjalan, ya kita akan melihat kebutuhan manusia yang paling dasar pun pasti yaitu relasi, terus pindah tempat, itu pasti selalu ada. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada arah ke tempat yang lain untuk melihat perubahan, tentu. Karena kita sendiri melihat ada potensi-potensi yang besar yang belum kita pikirkan sebelumnya, dan itu memang jadi PR saya setiap hari untuk mikirin. Dan saya bersyukurnya itu teman-teman kita di Arko itu kita sangat cepat gitu ya di dalam mengambil keputusan kalau memang ada hal-hal yang baru atau hal-hal baru atau inovasi yang bisa memberikan kesempatan kita untuk lebih baik daripada kita yang dulu gitu kira-kira. Baik, cukup sekian pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Semoga jawaban ini dapat membantu orang-orang banyak di luar sana. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, sama-sama.